Load Design merilis fitur desain baru yang mengubah cara kita membuat situs web. Anda bisa membangun situs web lengkap hanya 5 menit. Saya tidak bicara soal situs AI biasa. Saya bicara soal situs nyata, modern, dan berkualitas. Inilah keunggulan cloud. Tak perlu paham soal warna, font, atau desain. Tersedia pustaka template desain siap pakai, tinggal salin dan tempel aja. Pilih satu, salin, tempel ke cloud, dan seluruh situs web Anda kini dibangun dengan sistem desain itu. Saya juga akan menunjukkan cara memasang situs AI ini ke domain aktif. Selain itu, Anda dan klien bisa mengakses editor untuk mengedit elemen di situs web AI Anda. Jujur, begini cara pakai AI yang benar. Kalau masih kasih perintah kecil terus, Anda salah. Lihat contoh di proyek saya ini. Nah, ini proyek cloud saya yang udah selesai. Biasanya orang bilang, saya mau ubah sesuatu. Saya akan ke cloud, minta dia untuk mengubah ini, orang ngubah itu. Anda akan buang banyak uang, kredit, dan waktu untuk memberi perintah. Padahal Anda bisa mengimpornya sendiri dan mengubahnya. Jadi inilah proyek saya kan. Sekarang Anda akan lihat di situs ini, kita punya situs yang persis sama di domain aktif. Ini proyek AI yang sama, dan saya hanya memasukkannya ke WordPress. Sehingga sekarang saya punya kendali penuh. Saya bisa tambah pengaya, menyerahinya ke klien, atau menisainya. Sebagai contoh cara kerjanya, ini situs web AI yang sama dan sekarang ada di dalam editor. Keunggulannya adalah sekarang saya bisa mendesain situs web AI ini sepenuhnya. Saya bisa ambil tombol di sini, seret dan lepas. Nah, itu dia tombolnya. Saya bisa, Anda tahu, klik kanan dan menghapusnya. Kalau mau ubah teksnya, tinggal ketik aja dan selesai. Saya juga bisa gulir ke bawah dan menduplikasi seluruh bagian. Jika AI membuat sesuatu yang Anda suka dan ingin memakainya lagi, saya bisa menduplikasi seluruh bagian ini. Sekarang, bagian ini sudah terduplikasi, dan kita bisa mengubah angkanya menjadi apapun. Dan jadi, kita bisa pakai angka sendiri. Anda bisa nambah dan menyesuaikan situs web AI Anda memakai semua elemen di sisi kiri ini. Jadi jika mau, mungkin tambahkan tombol di bawah teks ini. Nah, udah ada. Tentu aja, kalau mau ubah gambarnya, tinggal klik gambar di sini, lalu ganti gambarnya. Saya klik gambarnya, ganti ke yang ini, pilih, dan selesai. Nah, dengan metode ini, inilah cara yang benar menggunakan Cloud Design. Jika masih memberi perintah untuk perubahan, itu proses yang membosankan. Tapi begini, Anda bisa meningkatkan kreativitas desain situs AI Anda. Selain itu, Anda bisa memperlakukannya seperti situs web sungguhan. Di akhir video ini, Anda akan punya situs web AI lengkap yang bisa diimpor ke domain aktif dan diberikan ke klien. Oke, mari buka Cloud dan mulai. Perlu diketahui, Cloud Design hanya ada di Pramban. Jadi, pastikan Anda membukanya lewat Pramban. Kita juga akan menggunakan versi desktopnya nanti. Selain itu, Anda harus berlangganan minimal paket Pro untuk mengakses Cloud Design. Cloud Design tak ada di versi gratis, jadi perlu upgrade ke Pro. Ini sangat sepadan. Coba aja sekali dulu, ya kan? Coba aja sekali, kalau cocok, bagus. Kalau tidak, nggak apa-apa. Tidak perlu coba lagi. Tapi Cloud Design hanya tersedia di versi Pro. Pastikan upgrade minimal ke Pro. Setelah upgrade, saya tunjukkan cara akses Cloud Design. Di versi Pramban, setelah berlangganan, menu desain ada di bawah produk. Klik pada desain. Bisa dilihat, saya ketagihan pakai Cloud Design. Saya punya banyak proyek di sini dan saya udah sering menggunakannya dan menemukan cara terbaik impor desain dengan WordPress. Sekarang, hal pertama yang akan kita lakuin adalah membuat sistem desain. Cloud Design sangat berfokus pada penggunaan sistem desain. Jadi di atas, saya klik sistem desain. Di sini ada banyak sistem desain. Sekarang kita buat dari awal, lalu klik buat. Biasanya, Cloud meminta Anda tautkan GitHub, unggah Figma, atau tambah font, logo, dan asset. Ini tugas berat, tapi ada alat untuk mengotomatiskan proses ini. Cek dua situs di deskripsi video. Yang pertama adalah design.md. Situs ini memungkinkan Anda memilih palet warna tertentu, berikan ke AI, dan mereka akan melakukan semua tugas sulitnya. Situs web lainnya adalah getdesign.m.d. Nah, situs ini menani. Jadi, yang bisa Anda lakukan di sini, contohnya, saya membuat situs real estate dari warna Coinbase. Jadi, ini Coinbase dan ini adalah skema warna aslinya. Dan ini palet warnanya, fontnya, gaya-gayanya. Mereka juga memberi demonstrasi ukuran font dan bahkan tombol-tombolnya juga. Jadi, mereka memberikan semuanya. Mereka memberikan seluruh alur kerja desainnya.
Bisa pakai getdesign.md atau designmd.ai. Saya akan pandu cara pakai keduanya. Sekarang, saya akan memilih palet warna yang paling cocok untuk situs web saya. Jadi, dalam contoh ini, saya buat bisnis perawatan anjing. Baiklah, sesuatu yang santai aja. Saya suka yang ini, Ember Studio. Warna-warna ini halus dan santai. Dan di bawah, Anda akan melihat warnanya. Ada warna utama, ukuran font, dan saat digulir ke bawah, akan terlihat tipografinya. Dan mereka juga akan menunjukkan komponen-komponennya. Jadi di sini ada tombol, cheat, tab, dan juga kedalaman dari seluruh desainnya. Jadi yang akan kita lakukan, jika Anda suka desain ini, klik salin ke papan klip, kembali ke sistem desain. Dan hal pertama yang ingin saya lakukan adalah memberinya nama. Saran saya, masukkan nama asli warnanya supaya ingat desainnya. Jadi saya masukkan ini, alur kerja warna musim gugur. Lalu gulir ke bawah untuk melihat catatan lainnya. Anda hanya perlu melakukan klik kanan, lalu menempelkan seluruh perintah dari situs web tersebut. Sekarang, selanjutnya, klik lanjutkan ke proses pembuatan. Sekarang, saya buat palet warna ini buat desain AI kita, klik lanjut, buat. Lalu saya akan klik dan buat. Nah, tertulis ini memakan waktu 5 menit, dan memang agak lama. Jika Anda suka desain dari desain MD, saya tunjukkan cara menggunakan desainnya. Mari gulir ke bawah, ini daftar perusahaan populer yang ada. Ada BMW, Coinbase, Ferrari, IBM, dan Mastercard. Misalnya, Anda ingin memakai skema warna mereka. Contohnya Starbucks. Saya suka Starbucks. Cold brew vanilanya, oke, saya ketagihan. Scroll ke bawah untuk melihat palet warnanya. Di sini ada gold rewards, teks dan semantik, skala tipografi, serta berbagai variasi tombol. Jadi, jika Anda ingin menggunakan skema warna ini untuk situs web AI Anda, yang harus Anda lakukan adalah klik Design MD, lalu salin. Dan kita bisa buat satu lagi. Katakanlah Anda ingin membuat beberapa sistem warna. Sekarang saya akan kembali lagi ke Cloud, ke sistem desain, dan buat satu lagi. Lalu pakai hijau Starbucks. Baiklah, hanya agar saya tahu, gulir ke bawah. Saya akan tempelin ini. Oke, dan Anda bisa melihat di sana ada semua catatan kita. Baiklah, mari kita lanjut ke pembuatan. Saya akan membuat desain ini. Jadi, sekarang saya sedang membuat 2 desain. Di sini, Anda bisa pilih skema warna dan terapkan ke web AI Anda. Tunggu sebentar, sistem desain lengkapnya udah jadi. Desain ini dibuat sangat cepat. Yang dari situs web ini emang agak lama, cuma butuh 10 menitan. Kembali ke sini, kita bisa melihat teks antar muka. Kita lihat tampilan fontnya, terus ada warna merek. Keren, kita punya tombol-tombol yang terlihat bagus. Bilah kemajuan atau bilah kemajuannya? Ya di sini, seperti yang Anda lihat, ini pada dasarnya membawa seluruh skema desain itu ke sistem desain yang sebenarnya ini. Dan mari kita lihat desain Starbucks. Ini warna-warna untuk situs web AI kita. Scroll ke bawah, ada font dan rumpun hurufnya. Lalu di bawah lagi, kita bisa melihat tombolnya. Ini tombol-tombolnya, ini di latar gelap, dan seterusnya. Ini akan membawa seluruh sistem desain ini dan kita bisa pakai di situs web AI kita. Sekarang, untuk menerbitkan sistem desain Anda, silakan klik tab terbit di sana. Oke? Sama seperti tadi, saya gulir ke atas dan klik terbit. Sekarang, kita bisa pakai ini untuk sistem desain kita. Setelah sistemnya siap, mari buat situs web AI berdasarkan desain ini. Kembali lagi ke Cloud Design. Sekarang, mari kita buat proyek baru. Jadi, di sini saya akan memasukkan domain website dan untuk sistem desainnya, sekarang Anda akan melihat sistem desain yang tersedia. Jadi, kita punya Starbucks Design System dan kemudian kita juga punya Ember Studio Design. Saya pakai yang ini. Mau warna lebih lembut buat web perawatan anjing. Jadi, saya akan pilih yang ini. Lalu, saya akan klik buat. Ada beberapa cara menyusun situs web. Misalnya, jika ingin situs 5 halaman sederhana, Anda cukup minta buatkan yang bagus. Kerennya, dengan sistem desain, ia memakai skema warna konsisten, jadi hasilnya cukup baik. Namun, saya telah menyiapkan perintah untuk Anda semua yang menonton video ini. Sekarang, di deskripsi video, kami punya 2 jenis perintah.
Tersedia perintah untuk mereka yang ingin menggunakan tangkapan layar dan untuk yang tidak. Khusus kali ini, saya tidak akan menggunakan tangkapan layar. Tenang aja, saya tunjukkan cara screenshot sebentar lagi. Ini perintahnya, dan Anda perlu menyesuaikannya sedikit. Jadi, jangan langsung salin tempel. Pertama, salin seluruh perintah ini. Saya sarankan tempel ke Notepad, Evernote, atau Microsoft Word. Jangan tempel ini langsung ke cloud, jangan dulu. Sekarang saya buka Evernote baru. Ini Evernote saya dan saya akan langsung tempelkan. Sekarang sesuaikan ini sedikit. Saya tahu Anda mungkin malas bekerja, tapi teman-teman masukkan sedikit info saja karena itu sangat membantu. Saya udah 3 hari melakukan pengujian AB perintah ini dan inilah yang terbaik untuk cloud design. Anda cukup isi info bisnis dan deskripsi situs web yang diinginkan. Contohnya, untuk perintah pertama saja, saya akan memasukkan ingin membuat situs web perawatan anjing. Opsional untuk info bisnis, kita jelaskan bisnis kita, kegiatannya, dan target pasarnya. Untuk nama bisnis, saya masukkan Wilson Doggy Cleaning. Wilson Doggy Clean, apa ya domainnya? Lupa. Dog Clean, terserah. Oh, apa yang Anda lakuin? Jadi di sini saya akan memasukkan kami membersihkan anjing dan kucing dan menyediakan berbagai pilihan layanan perawatan hewan. Baiklah, siapa yang kita layani? Jadi saya akan katakan bahwa kita melayani orang yang punya hewan peliharaan. Kita melayani orang yang ingin hewan mereka dibersihin. Oke, dan lokasi. Ini penting karena saat AI membuat situs Anda, ia akan menyusun konten berdasarkan info bisnis tersebut. Jika dikosongkan, isinya cuma omong kosong acak, dan Anda tentu tidak menginginkan itu. Lokasi, kita akan masukkan Las Vegas. Lalu kata kunci SEO, ini juga sangat penting. Jadi kita masukkan perawatan anjing Las Vegas. Anda paham maksudnya kan? Jadi Anda masukkan semua kata kunci ini. Dan yang dilakukan cloud adalah membuat konten di sekitar kata kunci Anda agar teroptimasi penuh. Sekarang di sini ada nada merah. Sekarang saya ingin memasukkan profesional dan ramah. Tadinya mau pakai yang lain, tapi pilih profesional dan ramah. Rasanya udah bagus kan? Saya ingin profesional, namun tetap ramah bagi pemilik hewan peliharaan. Soalnya ada yang sensitif soal itu. Intinya jangan sakiti kucing atau anjingnya. Sangat mengerti. Lalu ada CTA utama, konsul gratis, minta penawaran, dan berlangganan. Saya biarin semuanya. Bagian ini opsional. Oke, ini saya masukkan sebab bisa sangat membantu alur kerja desain Anda. Contohnya, di sini ada beragam arah desain. Ada editorial, kisi bento, bold, and brutalis, dan yang lainnya. Nah, untuk contoh khusus ini, saya ingin memakai lembut dan organik. Alasannya, karena saya ingin situs web saya mewakili pendekatan yang sangat lembut dan organik. Saya ingin ini ramah dan hangat karena saya punya bisnis jasa mandi hewan peliharaan. Dan di sini kita bisa langsung hapus aja nih. Geser ke bawah, di sini ada jumlah halaman. Kalau mau buat lebih banyak halaman, silahkan. Tapi saya mau hapus blog dan portofolio. Perlu saya sesuaikan karena portofolio tak sesuai keinginan. Elemennya agak aneh, tapi tetap berfungsi. Bisa biarkan aja di sana jika mau. Lalu di sini ada persyaratan. Kita buat ini dalam format HTML. Saya tahu WordPress tak pakai pembangun HTML. Tenang aja, akan saya jelaskan setelah desainnya jadi. Intinya, sekarang masukkan perintah ini ke cloud dan situs web AI Anda akan segera dibuat. Mari kita mulai. Silahkan salin bagian ini. Kembali ke situs web anjing kita, lalu kita tempelkan aja di sini. Lihat tulisan teks yang ditempel. Itulah kenapa Anda harus mengedit desain ini dulu, karena tidak bisa diedit di dalam editor Cloud Design. Jadi setelah kita salin dan tempel, saya tinggal klik kirim. Sekarang, saya beri metode kedua cara membuat situs web AI memakai tangkapan layar. Situs web kita sedang dibuat di latar belakang, tapi mari saya tunjukkan cara pakai tangkapan layar. Di sini, saya masukkan Clean Estates dan saya pilih, mari lihat, kita pilih System Design Starbucks, pilih High Fidelity, lalu klik buat. Pertama, saya kembali ke Evernote kita. Sekarang ada perintah tangkapan layar. Menambahkan tangkapan layar berpengaruh pada pembuatannya, tapi tidak menyalinnya, namun sedikit mengubah desainnya.
Di sini Anda bisa lihat, kita punya semua ini dan saya sebenarnya ingin mengeditnya sedikit. Jadi, saya akan membuat situs web Real Estate. Baiklah, situs web Real Estate. Tambahkan di sana dan informasi ini akan segera saya isi. Selesai isi bagian ini, saya beri info singkat bisnis saya. Saya tak butuh blog karena menurut saya blogging udah mati. Nanti saya bahas blogging lagi. Blogging udah mati. Konten video jauh lebih bagus. Cek syaratnya di bawah. Saya akan biarkan semua arahan desainnya, saya mau menyalin bagian ini. Balik ke clean estates kita. Dan sekarang saya ingin menempelinya. Ada beberapa situs web yang saya rekomendasikan untuk inspirasi desain, dan yang paling saya rekomendasikan adalah ThemeForest. Banyak orang di YouTube merekomendasiin Scribble, tapi mereka cuma kasih sedikit tinjau situsnya. Dan ThemeForest punya desainer paling luar biasa yang pernah saya temui. Sekarang di sini, saya akan klik Real Estate. Dan ini adalah daftar tema WordPress yang tersedia. Jujur aja, orang-orang di ThemeForest punya desainer luar biasa untuk tema WordPress ini. Saya akan memilih, mari kita lihat di sini. Saya akan pilih tema Real Homes. Di sini, jelajahi demo. Ini daftar demo untuk inspirasi. Banyak desain bagus di sini, seperti ini. Tapi saya pilih yang ini. Saya pilih ini aja. Ini situs web yang ingin saya jadikan inspirasi. Nah, jadi ini proyek kita. Saya punya ekstensi di komputer saya yang namanya adalah Go Full Page. Jadi saya udah memasang ekstensi ini di peramban saya, dan fungsinya adalah jika saya klik ini, ia akan mengambil tangkapan layar seluruh halaman. Jadi yang bisa saya lakukan sekarang adalah mengambil seluruh tangkapan layar ini. Dan saya bisa berikan ini ke Claude, ini akan membantu Claude mendapat inspirasi desain. Jadi bisa dilihat, saya mengambil tangkapan layar seluruh desainnya. Selanjutnya saya ingin mengeklik unduh gambar. Nah, jika Anda ingin tahu nama ekstensinya, namanya Go Full Page. Dan inilah ekstensinya, yaitu Go Full Page. Anda cukup menambahkannya ke peramban untuk mengambil tangkapan layar seluruh situs. Setelah ada tangkapan layarnya, saya kembali ke Cloud Design. Dan saya akan mengambil ini lalu memasukkannya ke sini. Jadi sekarang, ia akan menggunakan sistem desain Starbucks itu. Ia akan membuat situs web Real Estate berdasarkan tangkapan layar tadi. Ayo jalanin perintahnya. Saya sedang buat situs AI, prosesnya sekitar 5-10 menit. Tergantung ukuran situs Anda. Jadi, setelah diunggah, Anda bisa santai sejenak. Setelah 10 menit, saya sudah membuat situs AI ini. Seperti yang Anda lihat, hasilnya keren. Terlihat bagus, animasinya juga bagus, dan ini yang saya tunjukkan kepada Anda semua di awal video. Sekarang, jika kita lihat sistem desainnya, Anda akan lihat sistem desain yang sama persis. Setelah 2 menit, kita punya skema warna Starbucks yang unik. Di situs web Real Estate kita, saat digulir ke bawah, warnanya terpakai. Untuk tombol dan fontnya terlihat bagus sekali. Untuk situs web Real Estate, ini luar biasa untuk perintah pertama kita. Sekarang ada beberapa hal yang mungkin bisa kita perbaiki. Tapi sekarang saya udah senang dengan tampilannya. Dan untuk halaman tentang kami juga terlihat bagus. Dan begini masalahnya, kita masukkan kata kuncinya dan lihatlah penggunaannya di seluruh situs. Ini penting agar tidak menaruh banyak hal acak. Oh, saya suka ini. Suka sekali tabel harga buatan mereka ini. Ini sangat bagus. Saya suka ajakan bertindak ini. Footer yang bagus, saya suka hasilnya. Saya akan taruh link situsnya di deskripsi video jika Anda ingin mengeceknya. Desain ini terlihat sangat keren. Mari kita ambil situs web ini dari Claude AI. Dan mari kita impor ke WordPress. Saya sangat suka tampilan situs web AI ini. Selanjutnya, kita akan mengambil situs AI ini dan menimpornya ke domain aktif. Caranya, daftar ke penyedia hosting. Di deskripsi video ada tautan ke Hostinger. Ini untuk menghosting situs AI kita. Sekarang kita install WordPress pakai Hostinger. Mereka punya reputasi bagus dan jaminan uang kembali 30 hari. Jadi, kalau tidak cocok, tidak masalah. Uang Anda bisa kembali. Lalu, klik mulai sekarang dan pilih satu dari 3 paket berbeda. Premium, bisnis, dan Cold Startup. Sekarang, saya sarankan pilih paket bisnis, sebab Anda bisa menghosting 50 situs web dan mendapat penyimpanan NVMe yang lebih cepat dari SSI biasa.
Paket premium hanya bisa menampung 3 situs dengan penyimpanan SSD yang lebih lambat. Sedangkan Cloud Startup untuk banyak situs, Anda belum butuh itu. Jika baru ingin mencoba AI, sebaiknya pilih saja paket bisnis. Paket ini tepat. Di bawah paket bisnis, klik pilih paket. Lalu ke halaman keranjang, pilih periode hosting Anda di sini. Semakin lama durasinya, semakin besar diskonnya. Paket 48 bulan paling hemat, hanya $200 untuk 4 tahun. Namun, jika anggaran terbatas, pilih saja paket 12 bulan. Ini memberi Anda domain gratis dengan biaya cuma $50 setahun. Gunakan kode kupon kami untuk paket apapun di hostinger.com. Klik punya kode kupon di sisi kanan dan masukkan kodenya. Gunakan Daryl 10. Kode ini beri tambahan diskon 10% untuk paket apapun di Hostinger, berapapun durasinya. Klik terapkan untuk hemat tambahan 10% paket hosting, lalu klik lanjutkan. Di halaman berikutnya, buat akun di Hostinger. Isi email dan sandi, lalu klik daftar. Lalu isi data penagihan seperti nama, telepon, dan nomor jaminan sosial Anda. Bercanda, tidak perlu itu. Bercanda kok, aku bakal isi. Terakhir, lakuin pembayaran. Masukkan info kartu kredit, PayPal, atau Google Pay di sini. Di kanan ada total harga dan kode kupon otomatis terpasang. Saya akan isi data kartu saya sekarang. Usai isi informasi Anda, klik bayar. Selamat, mari mulai situs web baru kita. Baiklah, sekarang kita udah punya web hosting. Tanya beberapa hal singkat seperti, buat siapa web ini? Di sini, saya klik bisnis saya, klik lanjut. Selanjutnya, klik buat situs web, lalu klik berikutnya. Selanjutnya, buat detail login WordPress Anda. Isi email serta sandi, lalu klik lanjut. Di sini, Anda akan memasukkan nama domain gratis Anda. Di bawah nama domain, ketik oriontutorial.com. Cek ketersediaannya. Ternyata ada. Pilih domain gratis, klik berikutnya, lalu isi detail pemilik di halaman ini. Penting jika ingin transfer domain atau menjualnya. Saya isi detail pemiliknya. Gulir ke bawah, klik daftar. Oke, domain kita sedang didaftarkan. Di halaman berikutnya, masukkan lokasi target audience Anda. Ini tidak terlalu berpengaruh, tapi Anda sebaiknya memilih lokasi tempat bisnis utama Anda. Pilih Amerika Serikat. Contohnya Arizona. Saya baru balik dari sana seminggu. Banyak keluarga di Phoenix dan Tucson. Lalu pilih Arizona dan klik lanjut. Sedang install WordPress. Ini mungkin butuh beberapa menit. Ada game seru di sini yang bisa kita mainkan sambil menunggu instalasi WordPress. Gimana? Yah, kalah. Selanjutnya, ada pertanyaan lagi. Halaman ini bisa berubah nanti. Hostinger sering mengubah proses pengaturannya. Tapi saya klik buka WordPress di bawah sini. Dan voila, kita sudah di situs web WordPress kita. Jika ingin melihat situs web Anda sekarang, di kiri atas saya klik kunjungi situs. Dan inilah situs web baru kita. Pakai nama domain sementara, sambil nunggu verifikasi. Ayo, kembali dashboard. Sebelum lanjut, kita perlu memverifikasi akun Hostinger beserta domain kita. Seperti terlihat di atas, kita pakai domain sementara untuk verifikasi. Jadi, silahkan cek email pendaftaran Anda di Hostinger. Anda akan melihat 2 email. Satu verifikasi akun Hostinger dan satu lagi verifikasi domain. Klik emailnya, lalu klik verifikasi email. Oke, keren. Sekarang masuk ke dashboard Hostinger kita. Ayo cek kembali email kita. Lalu klik email lainnya untuk memverifikasi domain. Kemudian klik verifikasi email. Keren! Sekarang email udah terverifikasi. Ini penting, sebab dalam 30 hari dana dikembalikan dan akun ditutup. Pastikan verifikasi email Anda. Berikut cara login untuk mulai membangun situs Anda. Ada 2 cara. Pertama, ketik langsung nama domain Anda, yaitu yang udah Anda beli. Milik saya adalah oriontutorial.com. Lalu Anda tinggal mengetik _WP admin. Ini akan membuka layar login. Lalu masukkan datanya dan Anda akan masuk ke sistem. Ini adalah kredensial masuk untuk mendaftar WordPress. Masukkan alamat email saya, klik kotak ingat saya, lalu klik masuk. Domain dari Hostinger udah aktif. Klik kunjungi situs untuk melihatnya online.
Jika lupa kata sandi atau kredensial WordPress Anda, jangan khawatir. Anda selalu bisa masuk melalui Hostinger. Saya akan beralih ke akun Hostinger kita. Jika saya ke situs web dan ke semua situs web, Anda akan melihat situs web Anda ada di sini, di bawah paket bisnis Anda. Anda kemudian cukup mengeklik WP Admin. Anda bisa masuk ke WordPress tanpa login. Sekarang kita sudah mengakses situs melalui HPNO Hostinger. Selamat, WordPress Anda sudah siap. Mudah kan? Hostinger sangat praktis. Selanjutnya, saya akan memandu Anda memasang beberapa plugin untuk memperlancar impor situs web AI Anda. Kita akan pasang Page Builder gratis, plugin formulir kontak, serta pembuat header dan footer agar cloud mudah mengimpor ini ke situs kita. Sekarang, mari kembali ke video. Setelah WordPress siap, kita akan pasang plugin dan tema. Pertama, buka tampilan lalu klik tema. Sekarang ada beberapa tema yang bisa Anda pasang di situs web WordPress Anda. Dari hasil tes AB, yang terbaik adalah Astra. Jadi, silahkan install Astra, lalu klik pasang. Lalu klik aktifkan, dan itu udah selesai. Tutup spanduk ini. Setelah memasang tema WordPress, mari kita pasang beberapa plugin. Buka menu plugin dan klik tambah baru. Yang pertama adalah Elementor. Ini pembuat halaman untuk desain kita. Di sini saya akan mengetik Elementor. Dan inilah pembuat halaman yang akan kita pasang. Jadi klik pasang sekarang, lalu klik aktifkan. Bagi pengguna baru, biasanya akan muncul wizard pengaturan yang besar. Klik lewati aja beberapa kali untuk segera keluar dari situ. Setelah memasang Elementor, Anda akan melihatnya di situs web Anda. Selanjutnya, kita akan memasang formulir kontak. Di kolom cari plugin, ketik WP Forms. Pasang plugin ini, klik pasang sekarang, lalu aktifkan. Oke, keren. Setelah memasang plugin tadi, terakhir kita akan install Xpro. Saya jelaskan alasannya. Sekarang kita ketik di sini. Wah, apa itu tadi? Ini dia, Xpro. Oke, dan inilah yang akan kita pasang di sini. Xpro Team Builder for Elementor. Gratis. Klik pasang sekarang, lalu aktifkan. Anda juga perlu memasang Xpro Elementor Add-ons. Silakan pasang ini juga. Jadi pasang. Oke, saya aktifin pluginnya. Jadi, alasan kita install Xpro adalah karena plugin ini bisa buat header dan footer custom pakai Elementor. Saat buat situs web, saya mau Elementor yang buat bagian ini. Anda bisa pakai versi Elementor Pro, tapi mungkin banyak yang tak mau beli versi Pro, hanya untuk buat header dan footer custom, padahal bisa gratis. Saat impor situs AI dengan Cloud, banyak error lewat penyesuaian tema. Saya coba 5 tema berbeda dan tidak berhasil. Jadi, kita pakai plugin ini agar Elementor yang membuatnya. Ini membuatnya lebih lancar dan minim kesalahan. Plugin terakhir yang kita install tidak ada di repositori WordPress. Nah, plugin ini menghubungkan WordPress dengan Cloud untuk mengimpor data situs web Anda. Dan silahkan kunjungi situs web ini. Nah, ini situs gratis, plugin gratis, tanpa biaya. Fungsinya menghubungkan situs web Anda dengan cloud. Ini mengajarkan AI tentang Elementor agar transisi lancar. Jadi di sini saya klik unduh zip. Dan sekarang kita akan mengunggah plugin tersebut. Jadi mari kita mulai. Tambah plugin, unggah plugin, pilih berkas. Oke, dan kemudian di bawah unduhan, ini dia. Di sini kita punya Novamira. Jadi ini adalah pluginnya. Langsung aja buka itu dan klik install sekarang. Sekarang aktifkan pluginnya. Inilah semua plugin yang kita butuhkan untuk proses impor. Terakhir, kita hanya perlu menyesuaikan opsi Elementor. Sebelum impor situs, sesuaiin dulu pengaturan Elementor. Buka Elementor di bagian pengaturan ini. Pertama, saya akan matikan editor Atom. Ini fitur eksperimental baru untuk pengembang. Jika Anda suka elemen Atom, biarkan aktif agar AI paham cara pakainya. Umumnya, saya mau menonaktifkannya saja. Saya klik nonaktifkan, klik saya mengerti, lalu nonaktifkan editor Atom. Oke,
Selanjutnya, buka fitur di sini dan aktifkan satu opsi. Buka fitur, gulir ke bawah, pilih opsi kontainer ini. Cloud akan menggunakan widget lama Elementor yaitu persimpangan. Itu cara lama bikin website. Sekarang pakai Flexbox. Untuk kontainer, pastikan pilih aktif. Dengan memilih kontainer, Anda memaksa Cloud pakai Flexbox, bukan persimpangan. Metode lama yang ditinggalkan dalam membuat situs. Jadi, pastikan pilih kontainer aktif, lalu klik simpan. Selesai. Itu aja dari WordPress. Agar lancar, disarankan install Node.js. Terkadang, saat pakai cloud, ia bisa membuat situs dengan React, bukan HTML. Jika gagal, akan muncul notifikasi saat ekspor situs. Node.js memastikan situs bisa diekspor ke domain aktif. Jika memakai kode cloud, ini diperlukan untuk menjalankan JavaScript lokal, jadi Anda tetap membutuhkannya. Buka situs di deskripsi, klik dapatkan Node.js, lalu install ke komputer Anda. Proses instalasinya sangat mudah. Cukup klik OK dan ya, maka selesai. Saya akan memandu proses instalasinya dan Anda tinggal menginstalnya. Klik lanjut, setuju, lalu install. Lalu saya akan memasukkan kata sandi saya. Instalasi selesai. Begitu aja caranya. Terkadang Cloud membangun project di React dan Node.js akan memperlancar transisinya. Jadi balik lagi ke WordPress. Sebelum ke Cloud, kita hubungkan dulu WordPress dengan Cloud. Nah, di sebelah sini ada Novamira. Klik pada bagian konfigurasi, lalu aktifkan fitur AI untuk situs ini. Saya akan centang kotak itu dan klik simpan pengaturan. Saya akan mengeklik OK. Baiklah, selanjutnya kita akan membuat kata sandi aplikasi. Jadi di sini buat kata sandi aplikasi. Oke. Gulir ke bawah ke perintah hubungkan klien. Plugin ini sering bermasalah dengan cloud. Jadi kita lakukan langsung di cloud aja. Di bawah, pilih opsi butuh konfigurasi JSON klien. Silakan klik tautan ini, lalu Anda akan melihat Cloud Desktop. Klik Cloud Desktop dan semua kode ini akan terlihat. Jangan khawatir, kita hanya akan salin tempel ke Cloud, lalu saya klik salin. Nah, untuk bagian ini kita perlu mengunduh Cloud versi desktop. Jadi sekarang kita perlu menghubungkan Cloud Desktop dengan WordPress. Alasan butuh aplikasi desktop, sebab versi browser kurang sinkron dengan WordPress. Mari kita unduh Cloud. Buka cloud.ai/download dan unduh versi desktop untuk Mac atau PC. Klik unduh, lalu ikuti proses instalasinya. Setelah itu, saya akan menemui Anda di aplikasi Cloud. Sekarang kita sudah membuka Cloud. Pertama, saya akan hubungkan versi desktop ke situs web kita. Caranya, kita ke sini dan klik pengaturan. Lalu klik pengembang dan edit konfigurasi. Di sini terlihat konfigurasi desktop cloud ini. Cukup klik 2 kali filenya. Kita akan hapus semuanya di sini. Saya hapus, ini lalu tempelkan kode yang didapat dari situs WordPress kita. Jadi di sini saya tempelkan dan ini dia. Jadi Anda akan melihat URL Anda. Anda juga akan melihat nama pengguna dan kata sandi Anda, lalu Anda tinggal ke file dan klik simpan. Jangan simpan sebagai, cukup klik simpan. Jika klik simpan sebagai, itu akan menimpa berkas Anda. Jadi, tekan simpan saja, oke? Lalu saya akan tutup ini juga, dan Anda akan melihat bahwa kita masih belum terhubung. Jadi sekarang kita perlu menutup Cloud dan membukanya kembali. Jadi saya akan klik kanan, keluar, dan mari kita buka kembali Cloud. Jadi di sini saya akan buka kembali Cloud. Baiklah, lalu saya akan ke sini dan klik pengaturan dan pergi ke pengembang. Dan sekarang Anda akan melihat bahwa Novamira sudah terhubung ke situs webnya. Saya kembali ke obrolan. Pertama-tama saya tanya, apakah Anda terhubung ke situs WordPress saya? Lalu Anda akan lihat, ini sudah terhubung. Sekarang, mari beralih ke Cloud Design. Kita akan ambil ini dan mengimpornya ke situs WordPress kita. Untuk itu, klik bagikan, lalu unduh proyek sebagai zip. Saya akan unduh filenya sebagai zip. Di deskripsi video ada Evernote dan kita masukkan perintah lain. Di sini ada panduan impor situs dari Cloud Design.
pastikan kita salin ini dan berikan ke Cloud. Ini menginstruksikan Cloud apa yang harus dilakukan. Kita beri dia salinan situs HTML, lalu minta pakai elemen Elementor untuk diubah ke WordPress, serta cara pakai plugin Xpro. Lewat cara ini, Anda akan belajar membuat header dan footer khusus untuk situs WordPress Anda. Jadi, mari kita kembali ke Cloud. Oke, sekarang hal pertama yang ingin saya lakukan adalah mengunggah berkas itu. Jadi di sini, tambah berkas, dan ini adalah situs web Doggy. Di sini saya akan membuka ini, dan saya juga ingin menempelkan perintah itu. Mari pahami perintah ini. Pertama, saya menginstruksikan bahwa saya memberinya salinan HTML situs web saya. Alasan saya menggunakan HTML karena ini adalah kode yang paling ringan. Kalau kita minta Cloud Design membuatnya untuk Elementor, mereka takkan paham maksud kita, sehingga hasilnya elemen yang ngawur. Kita pasang plugin agar Cloud bisa mengubah situs web. Saya minta Cloud mengambil desain ini dan mengonversinya ke Elementor WordPress. Biasanya, Cloud memakai kode HTML untuk semuanya, tapi saya nggak ingin itu terjadi. Gunakan elemen sebenarnya. Pakai elemen asli Elementor, bukan widget HTML. Kita sudah pasang plugin Nova Mira agar paham cara pakai elemen Elementor dengan lebih baik. Saya instruksikan buat menu baru untuk halaman. Buat menu baru untuk halaman yang dibuat untuk desain ini. Saya buat menu baru untuk halaman ini. Oke, pastikan juga atur halaman beranda. Di sini, saya menjelaskan cara pakai plugin Xpro. Buat header dan footer pakai plugin ini. Tanpa ini, kode HTML dan CSS akan tertulis langsung pada header dan footer Anda. Ini tidak masuk akal, tampilannya sama seperti di situs web Anda, tapi tak bisa diedit, itu masalahnya. Pastiin ini dimasukkan. Di sini, saya atur WP Forms untuk plugin kontak saya. Lalu masukkan URL situs web Anda. Jadi, saya hapus ini, lalu tempelkan URL saya, doggyclean.com. Sekarang, kita jalankan perintah ini. Proses ini mungkin makan waktu 10-15 menit. Kadang cuma butuh 5 menit. Di lain waktu butuh 20 menit. Ini tergantung cara AI membangun situs web Anda. Sekarang, jalankan perintah ini. Saat pertama kali, izinkan semua permintaan yang muncul. Klik selalu izinkan untuk setiap tahapannya. Baiklah, dan setelah menunggu sekitar 30 menit penuh, situs webnya pun selesai. Ini lama karena konversi HTML ke PHP, yang berarti mengubah satu bahasa ke bahasa lain. Gulir ke atas, waktunya ada di sekitar sini, yaitu jam 6 tepat. Sekarang udah jam 6.30, dan Anda akan melihat prosesnya selesai. Ini butuh waktu. Jadi bersabarlah. Tapi ayo cek situsnya dan lihat isinya. Ini seharusnya berhasil. Ini dia, kunjungi situs. Dan ini dia. Baiklah. Ada beberapa kesalahan umum di sini di mana elemennya tidak sejajar, jadi kita cukup merapikannya kembali hanya dengan satu klik aja. Scroll ke bawah, Anda lihat situsnya masih utuh. Ada sedikit masalah warna, tapi bisa diperbaiki lewat pengaturan warna global. Scroll lagi, desainnya tersalin persis, termasuk warnanya. Dan ada beberapa salah ketik, bukan masalah besar. Sekarang saya akan menunjukkan cara memperbaiki kesalahan yang mungkin Anda temui. Ini adalah masalah yang sangat umum pada Cloud dan Elementor, yaitu ia terus-menerus membungkus elemen, padahal seharusnya tidak. Pada yang satu ini, saya cukup ke kotak Elementor yang sebenarnya. Dan di sini, yang ini di sini. Tutup semua pop-up ini. Sangat mengganggu. Dan Anda akan melihat pembungkus ini, dan entah kenapa, Cloud suka membungkus berbagai hal. Pilih tanpa pembungkus, dan itu meratakan semuanya ke sisi kanan. Gulir ke bawah, ada satu lagi di sini. Perbaiki ini. Lihat ini, itu bagian kakinya. Sama halnya bagian kaki, tapi kita perbaiki nanti. Bantalannya bermasalah. Jadi di atas ini, di bawah 6 titik, kita bisa langsung memperbaiki semua ini. Untuk tab lanjutan, ada terlalu banyak bantalan di atas. Saya akan hapus beberapa bantalan di sana dan juga di bawah. Kita juga perlu perbaiki bagian ini. Jadi di bagian ini, mereka ingin menirunya. Desain saya ini terlalu rumit. Jadi kita bisa hapus beberapa gambar ini dan sisakan satu saja.
Saya akan klik kanan, hapus ini, dan untuk yang ini, saya gunakan posisi absolut. Jadi saya klik elemen ini, dan di bawah tab lanjutan, pilih posisinya absolut. Saya ingin menempatkannya di sini ya, sangat praktis. Itu terlihat bagus. Dan jika kita buka ini, seperti terlihat mirip seperti situs web lainnya. Jadi kita punya bagian ini di sisi kiri, dan hampir semuanya dibuat identik. Bedanya cuma gambar di sisi kanan. Sekarang ada masalah warna. Nah, ini masalah umum lainnya, yaitu terkadang Cloud tidak menetapkan warna global dengan benar, dan kita bisa memperbaikinya hanya dengan satu trik sederhana. Jadi, buka Elementor di sini dan masuk ke pengaturan situs. Anda akan melihat warna global, dan Anda akan melihat warna utamanya adalah biru ini, tapi kita akan pilih warna hitam. Dan setelah saya melakukannya, Anda akan melihat semua teks di situs web langsung berubah ke skema warna hitam ini. Sekarang Anda bisa lihat ini mirip demo aslinya. Di sini saya klik simpan perubahan. Dan satu lagi yang perlu diperbaiki adalah beranda yang mengganggu ini. Ini ada di pengaturan halaman, mungkin Anda mengalaminya. Di sini, saya ingin sembunyikan saja judulnya. Pastikan ini lebar penuh Elementor. Intinya, jika Anda menggunakan tema, saya ingin pembuat halaman merancang seluruh situs, dan saya tidak ingin tema mempengaruhinya. Strukturnya tampak hebat, dan landing page ini keren. Anda bisa jelajahi seluruh situs, modifikasi, atau tambah elemen. Dan saat klik elemen, ternyata tidak memakai widget HTML. Semuanya menggunakan elemen asli dari Elementor. Jadi, mari kita lihat apakah saya berbohong di sini. Coba klik elemen ini. Yang ini pasti ada. Biasanya ada bagian yang pakai HTML. Ini benar-benar menggunakan semua elemen asli Elementor. Dan itu bagus. Ini dia, situs web yang sangat lengkap dan indah. Keluar dari sini, klik lihat halaman, dan tutup ini. Di depan, setelah login WordPress, muncul X-Pro ini. Ini hanya untuk Anda, pengunjung tak akan melihatnya. Ini bisa merancang header dan footer Anda. Pilih icon pensil untuk bagian header. Pertama, pastikan tampilannya ada di seluruh situs. Biasanya ini sudah otomatis. Jika Cloud lupa, kita bisa mengaturnya sendiri. Kemudian klik perbarui. Sekarang, di bawahnya terlihat Elementor. Saya akan klik Elementor, dan ini akan memungkinkan kita untuk merancang header kita. Jadi di sini Anda akan melihat bahwa kita bisa mengklik elemen ini, dan saya ingin mengubah ini ke halaman kontak kita. Jadi ini dia, kontak. Untuk gayanya, saya ganti warnanya. Jadi latar belakangnya warna klasik. Pakai satu warna yang tadi kita gunakan. Warnanya tidak tersimpan. Sayangnya emang begitu, tapi saya akan ganti ke hitam aja ya. Tapi jelasnya, saya mungkin ingin pilih skema warna yang saya pakai tadi. Warnanya coklat yang lembut. Ini dia. Mari kita lihat tampilannya ya. Nah, mari kita coba aja di sini. Oke, jadi saya akan langsung menutupnya. Lalu di sebelah sini, kita punya judul situs. Ini elemen yang salah. Jangan pakai elemen ini. Jadi kita akan menghapus yang satu ini. Dan kemudian, ini bisa dilakukan dengan dua cara. Pakai modul logo atau modul gambar. Hasilnya akan sama persis. Jadi saya ketik gambar, saya akan tutup notifikasi mengganggu dari Elementor ini. Jujur, saya benci banget notifikasi dari Elementor. Mereka udah sangat putus asa. Di sini kita bisa langsung unggah logo. Saya tidak punya logo, jadi cari aja di komputer. Misalnya pakai yang ini saja. Saya akan unggah logo ini aja, oke? Pilih logonya, dan itu dia. Cukup ambil modul gambar, lalu seret dan lepas di sini. Dan kemudian saya akan klik terbitkan. Oke, lalu kita bisa keluar dari sini. Sekarang di bagian Theme Builder, Anda akan melihat header dan footer Anda. Saya minta Cloud memasukkan ini ke pustaka. Percaya tak percaya. Kadang tersimpan di basis data dan tak tersedia bagi pengguna. Lihatlah, aturan tampilannya buat seluruh situs. Ada pengecualian di sini, dan ada beberapa hal yang harus kita perbaiki. Tapi bagaimanapun, saya akan klik Edit dengan Elementor untuk bagian footernya. Lalu sesuaikan footernya. Kita cukup pakai flexbox, sepertinya ini dibungkus. Saya pilih tanpa pembungkus. Selesai. Ini baru dasarnya saja.
Bagi pemula WordPress dan Elementor, mungkin bingung cara pakai buildernya. Apa aja semua pilihan ini? Nah, saya punya video lainnya. Di sini yang akan saya sertain. Di deskripsi video ada tutorial Elementor saya. Usianya setahun, tapi masih sangat relevan. Tambahan barunya cuma elemen atomik dan sisanya sama aja. Jadi, video ini sekitar 1 jam 30 menit. Jika ingin mendalami Elementor, tontonlah video ini. Link ada di deskripsi. Meski impornya agak lama, setelah diatur, Anda bisa memberikannya ke klien, menambah aturan, plugin, fitur, serta menyesuaikan seluruh situs AI. Daripada pergi ke cloud dan terus memberi perintah sampai Anda lelah dan menyadari, ya Tuhan, saya menghabiskan $300 untuk situs web ini kan? Jadi ini cara benar mengimpor situs web AI. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Saya melakukan banyak riset untuk video ini, jadi saya sangat menghargai suka dan komentar positif Anda di bawah. Saya Daryl Wilson dan selamat atas situs web AI baru Anda. Sampai jumpa lagi semuanya.